Shalom sahabat kabar yang dikasih Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini tema kita adalah KUK, kendali untuk kebaikan. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, kita baca terlebih dahulu dari Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, saya memberikan kepanjangan dari kuk, kendali untuk kebaikan. Kendali, kita tahu kuk itu sebenarnya adalah beban, tetapi itu bukan beban yang akan membuat kita menjadi lemah dan loyo. Kalau beban itu tidak dikendalikan, itu mungkin bisa membuat kita menjadi lemah dan loyo. Tetapi kalau beban itu dikendalikan, itu akan membuat kebaikan bagi kita semuanya. Jadi kuk yang Tuhan maksud di sini adalah bukan hanya Tuhan menaruh kuk di atas pundak kita ini, bukan hanya Tuhan menaruh kuk itu di sini, tetapi tujuan Tuhan adalah untuk mengendalikan. Kita tahu ketika kuk ditaruh Tuhan di sini, maka otomatis yang mengendalikannya adalah Tuhan sendiri. Dengan kata lain, kuk yang dimaksud Tuhan, K yang pertama adalah kendali. Kuk yang Tuhan tawarkan kepada kita adalah cara Tuhan untuk mengendalikan kita, cara Tuhan untuk bisa membawa kita kepada kebaikan, cara Tuhan untuk menuntun kita, cara Tuhan untuk mengarahkan kita, cara Tuhan untuk membawa kita masuk kepada tujuan Tuhan, cara Tuhan untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik, cara Tuhan untuk mengubah keadaan kita. Dengan Tuhan mengendalikan, otomatis segala sesuatu itu akan lebih ringan. Sebab Tuhan berkata di situ, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kenapa? Karena Tuhan yang mengendalikannya. Jadi kata kuk yang pertama, K yang pertama itu adalah kendali. Tuhan mau mengendalikan kita. Tuhan mau membuat kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan tidak mau kita berjalan sendiri. Tuhan mau dia yang memegang kendalinya. Tuhan yang mengarahkan kehidupan kita. Jadi kuk, kendali untuk kebaikan. Dan yang berikutnya adalah kebaikan. Kebaikan apa yang akan kita terima? Kalau Tuhan sudah mengendalikan, otomatis kebaikan yang pertama itu akan kita rasakan. Cara kerja kita akan berubah, sistem kerja kita akan berubah. Kita bekerja akan sesuai dengan kendali daripada Tuhan. Kita akan mengerjakan segala sesuatu itu dengan tepat, dengan benar, dan tidak akan membuang-buang waktu yang sia-sia. Kalau Tuhan sudah mengendalikan, maka kebaikan yang pertama kita rasakan. Dan yang kedua, kebaikan akan dirasakan oleh orang lain. Orang lain akan merasakan impact-nya. Orang lain akan mendapatkan manfaatnya dari apa yang kita kerjakan itu. Kalau kita melihat petani sedang membajak sawah dengan memakai sapi atau kerbau, kita melihat di situ. Kalau petani ini mengarahkan kuknya dengan baik, otomatis sapi itu bisa bekerja dengan maksimal. Dia bisa menyelesaikan pekerjaan, dia bisa membajak sawah itu dengan cepat karena diarahkan. Kalau tidak diarahkan, kemungkinan besar maka sapi itu akan kemana-mana jalannya, dan sapi itu akan bisa berhenti karena merasakan beratnya, dan bisa juga sapi itu akan lari dari areal daripada sawah yang akan dibajak tersebut. Dan saya mau berkata kepada kita, kalau kuk itu dikendalikan oleh Tuhan, dan maka cara kerja kita akan lebih baik lagi. Kebaikan buat kita dan kebaikan buat orang lain. Maka terimalah kuk, seperti Tuhan berkata tadi di situ, "Pikullah kuk yang kupasang." Mari kita pikul kuk itu. Sebab itu bukan beban yang akan mematikan kita, tetapi kuk itu adalah beban yang akan membuat kita lebih terarah. Beban yang akan membuat kita lebih hidup, lebih bergairah lagi dalam menjalani kehidupan ini. Percayalah, Tuhan yang memberikan kuk itu, dan Dia akan mengendalikannya. Kalau Tuhan yang mengendalikannya, otomatis kehidupan kita juga akan semakin diberkati, kehidupan kita akan semakin lebih baik lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mau terima kuk yang daripadamu Tuhan, supaya Engkau mengendalikan hidup kami, supaya dalam kesulitan demi kesulitan ini kami bisa merasakan tuntunan dan arahan Tuhan, supaya dalam masalah demi masalah yang kami hadapi, kami bisa lebih cakap lagi Tuhan, karena Tuhan menyertai kami, karena Tuhan menuntun kami, karena Tuhan mengarahkan kami, sehingga kami bisa sampai kepada tujuan-Mu, dan kami bisa menerima kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan. Dan kami percaya selalu ada jalan yang Kau bukakan,
kebaikan, dan kami akan Kau bawa keluar dari setiap kesulitan kami. Kami akan menerima kebaikan-kebaikan dan berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu. Terus kendalikan hidup kami, terus pimpin hidup kami, karena hanya di dalam Engkau Tuhan kehidupan kami akan aman, selamat, dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, apabila sahabat diberkati melalui renungan ini, berilah like, komen, dan subscribe pada lonceng di bawah ini. Dan jangan lupa, bagikan renungan ini pada sahabat-sahabat yang lain, supaya mereka juga diberkati. Oke?